Biar tamu kehormatan dulu yang makan. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya. Suaranya nyaring di hadapan puluhan tamu. Tepat ketika tangan ibu saya sudah memegang gagang sendok nasi. Tangan ibu membeku di udara. Wajahnya memerah menahan malu. Ayah saya menunduk dalam, menatap lantai marmer yang mengilat. Mereka menempuh 3 jam dengan bus dari kampung di Kendal, hanya untuk dipindahkan ke sudut dekat dapur. Malam itu, saya tersenyum. Saya ajak kedua orang tua saya keluar, makan di restoran terbaik di kota. Tidak lama, ponsel saya berdering tanpa henti. Mereka belum tahu siapa sebenarnya yang membayar rumah mewah tempat mereka berpesta malam itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalau cerita ini menyentuh hati Anda, bantu kanal ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Semoga setiap kebaikan Anda dibalas dengan rezeki yang terus mengalir dan keluarga yang penuh berkah. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Larasati, 32 tahun. Saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Dan diam-diam, saya memiliki sebuah firma kecil yang menangani audit beberapa perusahaan di Semarang dan Jakarta. Sudah 3 tahun saya menjadi istri damar. Selama 3 tahun itu, saya memilih diam. Saya bukan tipe perempuan yang suka pamer. Saya percaya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sering diremehkan orang. Dulu, saya menikahi Damar bukan karena hartanya. Justru saat itu, saya yang lebih mapan secara finansial. Saya menikahinya karena saya melihat kelembutan di matanya. Dan saya pikir, lelaki selembut itu pasti akan menjadi pelindung yang baik. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia tidak merasa kecil. Saya rela tampil sederhana agar keluarganya tidak merasa terancam. Saya kira dengan merendah, saya sedang membangun kedamaian. Ternyata, saya hanya sedang mengajari mereka untuk memandang rendah. Itulah pelajaran pertama yang saya petik dari malam itu. Kebaikan yang tidak disertai batas seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Suami saya, Damar, bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Malam itu, ia baru saja diangkat menjadi kepala cabang. Sebuah promosi yang membuat seluruh keluarga besarnya berpesta. Rumah di kawasan Tembalang itu terang benderang. Aroma semur daging dan sambal goreng menguar dari dapur. Lampu kristal di ruang tengah berkilau. Tawa para kerabat memenuhi setiap sudut. Ibu mertua saya, Bu Yati, sibuk mondar-mandir dengan kebaya sutra berwarna merah marun yang mencolok. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum yang tak pernah luntur. Senyum yang saya tahu hanya muncul ketika ada orang penting yang harus dikesankan. Malam itu memang ada tamu istimewa. Pak Hendro, seorang pengusaha yang namanya cukup besar di Jawa Tengah. Bu Yati memperlakukannya seperti raja. Ia menariknya berkeliling, memamerkan rumah, memamerkan anaknya yang baru naik jabatan. Yang Bu Yati tidak tahu, saya mengenal Pak Hendro jauh sebelum malam itu. Tetapi saya simpan dulu, biar saya ceritakan dari awal. Di sebuah sudut dekat meja prasmanan, kedua orang tua saya berdiri dengan kaku. Ayah, Pak Surya, mengenakan kemeja batik sogan yang warnanya sudah memudar di bagian kerah. Ibu, Bu Tini, memakai gamis hijau lumut sederhana yang ia setrika begitu rapi. Meski bekas lipatannya masih terlihat jelas. Mereka berdua tampak seperti sepasang merpati yang tersesat di antara kawanan merak. Larasati, sandal orang tuamu itu tolong disimpan di belakang. Jangan sampai bikin malu di depan Pak Hendro, bisik Bu Yati saat melewati saya. Matanya menyapu kedua orang tua saya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan tatapan yang sulit saya lukiskan. Saya menarik napas. Saya jaga senyum saya demi suami yang sedang berbahagia. Damar berdiri di tengah ruangan, dikelilingi paman dan bibinya yang tak henti memberi ucapan selamat. Ia tampak gagah dengan kemeja batik barunya. Namun setiap kali matanya berpapasan dengan saya yang berdiri bersama orang tua saya, ia buru-buru memalingkan wajah atau pura-pura tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Sejak awal pernikahan, saya sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan dari keluarga ini. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan biasa dari kampung, menantu yang, menurut mereka,
beruntung bisa menikahi anak emas keluarga Wijaya. Mereka tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Setiap kali saya pulang malam, Bu Yati hanya mendengus. Perempuan kok kerja sampai malam? Suami di rumah makan apa? Saya tidak pernah membantah. Saya tahu, membantah hanya akan membuat Damar berdiri di antara dua perempuan. Dan ia selalu memilih ibunya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu saya baru saja menutup sebuah proyek besar. Kontrak yang membuat firma kecil saya bertahan di tengah krisis. Saya pulang membawa sekotak kue dari toko langganan. Ingin merayakannya bersama keluarga suami. Saya pikir mungkin malam itu bisa menjadi awal yang hangat. Tetapi begitu saya masuk, Bu Yati hanya melirik kotak kue itu. Beli kue mahal-mahal, buat apa? Mending uangnya kamu kasih ke Damar buat tabungan. Perempuan kalau pegang uang sendiri, suka lupa diri, katanya. Saya hanya tersenyum. Saya letakkan kue itu di meja. Tidak ada yang menyentuhnya sampai pagi. Ada juga saat adik Damar, Sinta, hendak berangkat kuliah ke luar negeri. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keluarga panik. Tabungan Damar tidak cukup. Bu Yati menangis di ruang tengah, mengeluh bahwa anaknya yang pintar terancam gagal sekolah hanya karena uang. Malam itu, diam-diam, saya transfer dana yang dibutuhkan ke rekening Damar. Saya minta ia menyerahkannya seolah dari tabungannya sendiri. Saya tidak ingin Bu Yati merasa berutang pada menantu yang ia rendahkan. Sinta berangkat. Keluarga bersyukur, dan dalam setiap doa syukur itu, nama saya tidak pernah disebut. Justru Bu Yati berkata pada para tetangga, untung Damar anak yang bertanggung jawab. Coba kalau dia menikahi perempuan boros, mana mungkin bisa menyekolahkan adiknya. Saya mendengar itu dari balik pintu. Saya hanya menarik napas, lalu kembali ke kamar. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, Sinta bisa sekolah. Begitulah saya selama 3 tahun. Memberi dalam diam, dihina dalam terang. Suami saya tahu sebagian dari semua itu. Ia tahu uang kuliah adiknya dari saya. Ia tahu cicilan rumah sebagian dari rekening saya. Tetapi setiap kali ibunya merendahkan saya, ia memilih menunduk. Ia akan datang ke kamar malam harinya, mengelus punggung saya, lalu berkata, sabar ya, Ras. Ibu kan sudah tua. Maklumi saja. Selalu saya yang harus memaklumi. Tidak pernah sekalipun ia meminta ibunya untuk menghargai saya. Lama-lama, saya mengerti satu hal. Damar bukan tidak melihat. Ia melihat. Ia hanya memilih untuk tidak peduli. Selama hidupnya, tetap nyaman. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Beberapa bulan sebelum pesta promosi itu, keluarga besar Damar mengadakan arisan di rumah Tembalang. Bu Yati ingin memamerkan rumahnya pada para kerabat dan tetangga. Saya, sebagai menantu, diminta mengurus segalanya, memasak, menata, melayani. Saya kerjakan semua dengan tangan saya sendiri. Saya masak rendang dari subuh. Saya tata meja. Saya sambut setiap tamu dengan senyum. Tetapi ketika para tamu memuji hidangan, Bu Yati berkata dengan bangga, iya, ini semua saya yang masak. Capek loh dari pagi. Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya. Saya yang berdiri di dapur mendengar itu. Hanya bisa tersenyum getir. Di akhir acara, salah seorang tante bertanya pada Bu Yati, menantumu kerja di mana, Bu? Dan Bu Yati menjawab, dia cuma kerja kantoran biasa. Gajinya tidak seberapa. Untung Damar mau menerima dia. Saya berdiri di ambang pintu dapur saat mendengar itu. Tangan saya yang sedang membawa nampan piring kotor sempat bergetar. Tetapi saya tahan. Saya tersenyum. Saya letakkan piring, dan saya kembali bekerja malam itu. Saya menangis diam-diam di kamar mandi, bukan karena hinaan itu. Saya sudah kebal. Saya menangis karena suami saya, yang duduk tak jauh dari ibunya saat kalimat itu diucapkan, hanya tertawa kecil. Seakan apa yang dikatakan ibunya itu lucu. Saat itulah, jauh di dalam hati, sesuatu mulai retak. Saya belum tahu kapan retakan itu akan pecah, tetapi saya tahu suatu hari ia akan pecah. Dan malam pesta promosi itulah akhirnya retakan itu
pecah sepenuhnya. Padahal, jika mereka mau melihat, banyak yang tidak mereka mengerti. Rumah di Tembalang yang mereka banggakan itu. Setengah dari cicilannya, saya yang membayar dari rekening pribadi saya. Mobil yang dikendarai Damar setiap pagi. Uang mukanya dari tabungan saya. Bahkan, dana darurat yang dipakai keluarga ini ketika adik Damar kuliah di luar negeri, mengalir diam-diam dari saya. Saya tidak pernah menyebutnya, bukan karena saya ingin pamrih, tetapi karena saya percaya sebuah keluarga seharusnya tidak dihitung dengan angka. Malam itu mengajarkan saya bahwa saya salah. Kembali ke awal pesta. Kedua orang tua saya datang tepat pukul 5 sore. Mereka turun dari bus di ujung jalan, lalu berjalan kaki menyusuri kompleks perumahan elit itu sambil membawa sebuah tas kresek berisi oleh-oleh, tape ketan, dan rengginang buatan ibu. Dibungkus rapi dengan kertas minyak. Sebenarnya, sejak siang saya sudah meminta agar mereka dijemput. Saya menawarkan untuk mengirim mobil ke terminal, tetapi Bu Yati menolak. Tidak usah repot-repot, biar mereka naik bus saja. Toh orang desa kan sudah biasa. Katanya enteng. Saat saya menelpon menanyakan persiapan, saya menahan diri. Saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Ketika orang tua saya tiba di gerbang kompleks, Satpam sempat menahan mereka. Penampilan ayah dan ibu yang sederhana membuat petugas itu ragu, mengira mereka penjual keliling yang nyasar. Mereka harus menunggu hampir 20 menit di pos Satpam, di bawah terik sore, sampai saya datang menjemput dan menjelaskan bahwa mereka adalah orang tua dari menantu tuan rumah. Saya menjemput mereka di gerbang. Saya peluk ibu erat-erat. Saya lihat keringat di kening ayah dan tas kresek yang ia genggam erat seolah takut menjatuhkannya. Ayah tersenyum, menyerahkan tas kresek itu pada saya. Ini buat besan. Nak, bilang ke ibu mertuamu. Ini buatan tangan ibu sendiri. Hati saya hangat sekaligus perih. Saya bawa oleh-oleh sederhana itu masuk dan saya serahkan pada Bu Yati di depan beberapa tamu. Bu Yati menerimanya dengan 2 jari. Ia melihat isinya, lalu meletakkannya di pojok meja, jauh dari hidangan utama. Apa ini? Tape sama rengginang, katanya. Setengah tertawa. Seorang tante di sebelahnya ikut tersenyum geli. Ya ampun, di sini banyak kue dari toko terkenal. Bu, repot-repot bawa beginian. Saya melihat wajah ibu saya yang berdiri tak jauh dari situ. Ia mendengar, senyumnya memudar sedikit. Lalu ia memaksakannya kembali. Saya genggam tangannya dan saya bisikkan. Tapnya enak, Bu. Nanti saya makan sendiri kalau mereka tidak mau. Itu insiden pertama malam itu. Belum yang terakhir. Tak lama, masalah berikutnya datang. Saat ayah saya melepas sepatunya di teras untuk menyesuaikan dengan tamu lain, Bu Yati menghampiri saya dengan wajah masam. Larasati, sandal jepit orang tuamu itu, tolong simpan di belakang. Jangan ditaruh di rak depan bareng sepatu tamu-tamu penting. Nanti dikira sandal pembantu. Saya menatapnya. Bu, itu alas kaki ayah saya. Justru itu. Makanya simpan di belakang, balasnya dingin. Lalu, berlalu. Saya pindahkan sendal ayah ke rak belakang. Tangan saya gemetar menahan sesuatu yang mulai panas di dada. Lalu, ketika para tamu mulai duduk, ada kursi yang sudah diatur rapi di ruang tengah. Kursi-kursi terbaik, dekat dengan Pak Hendro dan keluarga inti. Saya hendak mengarahkan ayah dan ibu ke sana. Tetapi Bu Yati keburu menahan. Bukan di situ, Larasati. Itu untuk keluarga Pak Hendro dan kerabat dekat. Orang tuamu di sebelah sana saja. Ia menunjuk sederet kursi plastik dekat pintu dapur. Kursi yang biasa dipakai pembantu dan tukang catering untuk istirahat. Saya menelan rasa yang pahit. Saya tuntun ayah dan ibu ke kursi-kursi plastik itu. Ayah duduk tanpa protes. Hanya tersenyum kepada saya. Tidak apa-apa. Nak, di sini dekat udara segar, kok, katanya. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menenangkan saya. Justru kalimat ayah itu yang membuat hati saya hancur. Ia bahkan masih sempat menghibur saya di tengah perlakuan yang merendahkannya. Belum reda rasa sesak itu. Bu Yati datang lagi. Kali ini ia menghampiri ibu saya yang baru saja duduk. Bu Tini, mumpung lagi duduk di dekat dapur, tolong bantu-bantu bawakan minuman ke tamu ya. Mbak-mbak catering kurang orang. Daripada cuma duduk,
Kan lebih baik bantu-bantu, katanya. Dengan nada yang dibuat seolah ramah, saya membeku. Bu Yati menyuruh ibu saya, yang datang sebagai besan, sebagai tamu kehormatan, untuk menjadi pelayan di pesta anaknya. Ibu saya, dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, justru berdiri hendak menurut. Oh, iya. Tidak apa-apa. Saya bantu saja, Ibu. Duduk, kata saya tegas. Menahan lengan ibu dengan lembut. Lalu, saya menatap Bu Yati. Bu, ibu saya tamu di sini, bukan pelayan. Kalau catering, kurang orang. Biar saya yang carikan tambahan. Bukan ibu saya, Bu Yati mendengus. Lalu berlalu, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Beberapa kerabat di dekat situ kembali saling pandang. Sebagian menahan senyum. Amarah di dalam dada saya mulai memercikan api, bersiap membakar seluruh kesabaran yang tersisa. Saya menuntun ayah dan ibu untuk ikut mengantre. Wajar. Mereka tamu juga. Mereka datang jauh-jauh, namun belum sempat ibu saya mengambil piring. Bu Yati sudah berdiri di depannya, menghalangi. Bu, sabar dulu. Biar tamu kehormatan yang penting-penting dulu yang makan, katanya. Dengan senyum sinis yang disembunyikan di balik kipas tangannya. Orang desa kan sudah biasa nunggu. Sebentar saja. Kok? Ruang tengah yang tadi riuh mendadak hening. Beberapa kerabat yang memegang piring kosong berhenti. Pak Hendro menghentikan langkahnya. Semua mata kini tertuju pada tangan ibu saya yang gemetar. Membeku beberapa sentimeter dari sendok nasi. Saya berdiri di samping ibu. Saya rasakan seluruh darah di tubuh saya seakan berhenti, lalu naik ke ubun-ubun. Ibu perlahan menarik tangannya, menyembunyikannya di balik lipatan gamis hijaunya. Di sebelahnya, ayah menunduk semakin dalam, seolah berharap bumi terbelah dan menelannya. Bu, ini orang tua saya. Mereka juga tamu di rumah ini, ucap saya. Menahan amarah yang sudah di ujung tenggorokan, saya melangkah maju, memposisikan diri di depan kedua orang tua saya, melindungi mereka dari tatapan menghakimi seisi ruangan. Bu Yati malah mendengus. Ia melambaikan tangan kirinya yang dipenuhi gelang emas. Larasati, kamu harus tahu prioritas. Pak Hendro ini orang sibuk. Waktunya berharga. Hidangan ini disiapkan khusus untuk menyambut beliau. Orang tuamu kan bisa nanti. Tidak usah berebut seperti orang yang kelaparan berminggu-minggu. Beberapa sepupu damar di sudut ruangan tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan. Pak Hendro hanya melirik sekilas ke arah batik ayah yang memudar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bergerak untuk membela. Tidak satupun yang mencoba mencairkan suasana. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, ibu saya justru yang lebih dulu bersuara. Dengan suara lembut yang berusaha menjaga ketenangan, ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu Yati. Kami memang tidak terburu-buru. Silakan, tamunya dulu." Kalimat itu yang diucapkan dengan begitu tulus, tanpa setitik pun amarah, justru membuat dada saya semakin sesak. Ibu saya, perempuan yang baru saja dipermalukan di depan puluhan orang, masih sempat menjaga perasaan orang yang menghinanya. Itulah perbedaan antara kami dan mereka. Kami diajari untuk menjaga hati orang lain, bahkan saat hati kami sendiri sedang diinjak. Saya menoleh ke arah suami saya, lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya beserta keluarga saya. Damar berdiri hanya 2 meter dari ibunya. Ada kilat kegugupan di matanya. Saya tahu, jauh di dalam. Ia tidak setuju dengan apa yang terjadi. Saya bisa melihatnya dari caranya menggenggam gelas, dari caranya menghindari tatapan saya. Tetapi, mengetahui sesuatu salah dan berani menyatakannya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dan suami saya hanya menguasai yang pertama. "Mas," panggil saya pelan, namun penuh penekanan. Saya butuh ia bersuara. Saya butuh tahu bahwa lelaki yang hidup bersama saya selama 3 tahun ini masih punya hati nurani. Damar melangkah mendekat. Namun, bukannya menegur ibunya, ia justru memegang lengan saya. "Larasati, sudah. Jangan bikin ribut di depan Pak Hendro. Lagi pula," kata ibu, "ada benarnya. Mengalah sebentar." "Kenapa?"
Nanti setelah Pak Hendro selesai, kita bisa makan di belakang. Kata di belakang itu menghantam dada saya. Damar tidak malu melihat mertuanya dihinakan. Ia hanya malu kalau pestanya terganggu. Saya menatapnya lama, mencari sisa lelaki yang dulu saya cintai. Tetapi yang saya temukan hanya seorang anak kecil yang takut pada ibunya. Saya menarik napas panjang, lalu saya tersenyum. Senyum yang, kalau saja Damar lebih peka, seharusnya membuatnya merinding. Baik, kata saya, tenang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu pesta penting ini lagi. Saya berbalik. Saya gandeng lengan ayah dan ibu. Ayah, ibu, ayo, kita cari tempat makan yang lebih pantas untuk kita. Larasati, kamu mau kemana? Suara Bu Yati meninggi. Saya tidak menjawab. Saya tuntun kedua orang tua saya melewati kerumunan tamu, melewati Pak Hendro, melewati suami saya yang berdiri mematung. Kami berjalan keluar dari rumah megah itu dengan kepala tegak. Di mobil, ibu saya menangis pelan. Maafkan ibu. Nak, ibu sudah bikin malu kamu. Saya menggenggam tangannya yang dingin. Bu, ibu tidak pernah membuat saya malu. Tidak pernah sekalipun. Yang harus malu itu mereka. Saya bawa kedua orang tua saya ke sebuah restoran di kawasan Gombel Atas. Restoran dengan jendela besar yang menghadap ke seluruh kota Semarang yang berkelip di bawah. Sepanjang perjalanan, ibu masih sesekali mengusap matanya. Ayah duduk di kursi depan, diameter, menatap jalanan yang basah oleh gerimis tipis. Saya tahu keduanya menahan luka yang jauh lebih dalam dari yang mereka tunjukkan. Ayah, ibu, kata saya saat lampu merah menyala. Maafkan saya, karena selama ini saya membiarkan kalian ada di tengah keluarga seperti itu. Ayah menggeleng pelan. Kamu tidak salah. Nak, yang penting kamu baik-baik saja. Ayah dan ibu sudah bahagia hanya dengan melihat kamu kuat. Saya menelan rasa haru. Begitulah orang tua. Dihina pun, yang mereka pikirkan tetap anaknya. Sesampainya di restoran, saya minta meja terbaik di dekat jendela. Pelayan menyambut kami dengan ramah, tanpa melihat baju siapa yang lebih mahal. Saya pesankan ayah ikan gurame bakar kesukaannya. Saya pesankan ibu sup buntut yang hangat. Kami makan perlahan. Kami mengobrol. Ibu mulai bercerita tentang masa kecil saya. Tentang bagaimana dulu saya suka memanjat pohon jambu di belakang rumah. Tentang bagaimana ayah rela menjual sepedanya demi membayar uang sekolah saya saat SMA. Dulu ayah bilang, kata ibu sambil tersenyum, anak ayah ini nanti pasti jadi orang. Ternyata benar. Saya tersenyum. Air mata saya hampir jatuh, tetapi saya tahan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tertekan menjadi menantu yang sempurna, saya merasa benar-benar hidup kembali. Penghormatan yang sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa kaya tamu yang datang ke rumah, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan jiwa-jiwa yang paling tulus menyayangi kita. Namun kedamaian di atas bukit itu tidak berlangsung lama. Tepat saat pelayan meletakkan teh melati hangat di meja kami, ponsel di dalam tas saya mulai bergetar. Layarnya menyala, menampilkan nama Damar. Saya hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyendok puding kelapa muda dengan tenang. Itu suamimu menelpon. Nak, angkat. Siapa tahu ada hal penting, ucap ayah, sambil meletakkan sendoknya. Matanya menyiratkan kecemasan yang belum sirna. Watak ayah yang selalu mengalah membuatnya tidak tega. Tidak apa-apa. Ayah, biarkan saja. Makan malam kita jauh lebih penting daripada itu, jawab saya, dengan senyum yang menenangkan. Namun getaran itu tidak berhenti. Satu panggilan mati. Panggilan berikutnya langsung menyusul dalam hitungan detik. Tak lama, pesan beruntun mulai membanjiri layar. Saya sengaja membuka pratinjau tanpa membuka pesannya penuh. Biar Damar tahu, pesannya hanya saya baca sekilas, tanpa niat membalas. Larasati, kamu di mana? Ibu panik. 2 menit kemudian, nadanya berubah. Larasati, jangan kekanak-kanakan. Kamu sudah mempermalukan Mas dan Ibu di depan Pak Hendro. Cepat pulang sekarang dan minta maaf pada Ibu. Saya hampir tertawa. Minta maaf. Untuk apa?
karena menolak melihat orang tua saya diinjak-injak di tanah kelahiran mereka sendiri. Saya kunci kembali layar. Saya balik ponsel itu menghadap ke bawah. Saya ingin menikmati sisa malam ini bersama ayah dan ibu, tanpa gangguan sampah emosi dari rumah di Tembalang. Beberapa menit kemudian, ponsel itu menyala lagi. Kali ini sebuah pesan suara dari Damar. Saya tidak memutarnya. Saya tahu isinya dari nada teks-teks sebelumnya. Ancaman yang dibungkus permohonan. Permohonan yang dibungkus ancaman. Lalu datang pesan dari sebuah nomor yang jarang menghubungi saya. Ternyata dari Sinta, adik ipar yang kuliahnya saya biayai diam-diam. Mbak, ada apa sih di rumah? Ibu nangis-nangis terus. Mbak pulang dong. Kasihan ibu. Saya membaca pesan itu 2 kali. Bahkan Sinta, yang sekolahnya saya tanggung sampai ke luar negeri, tidak satu kali pun bertanya bagaimana kabar saya, atau bagaimana kabar orang tua saya yang baru saja dipermalukan. Yang ia khawatirkan hanya ibunya. Saya tutup ponsel itu lagi. Saya tatap kedua orang tua saya yang masih menikmati makanannya, dan saya putuskan, malam ini tidak akan saya rusak oleh siapapun. Namun tampaknya situasi di sana sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh suami saya. Ponsel saya bergetar lagi. Dan kali ini, nama yang muncul di layar adalah Bu Yati. Ini kejadian langka selama 3 tahun pernikahan. Bu Yati hampir tidak pernah sudi menelepon saya lebih dulu, kecuali untuk mendikte daftar belanja atau menegur kalau ada sudut rumah yang berdebu. Saya geser tombol hijau. Saya dekatkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin mendengar sandiwara apa lagi yang akan mereka mainkan. Larasati. Halo. Ra. Kamu di mana? Suara Bu Yati melengking di seberang. Namun kali ini ada yang berbeda. Nada angkuh yang tadi menggelegar di ruang tamu telah berganti menjadi suara parau yang gemetar, penuh kepanikan. Saya bahkan bisa mendengar napasnya yang memburu. Ra, tolong ibu, kamu ada di mana sekarang? Ibu, mohon, pulanglah sebentar. Bawa orang tuamu juga. Pak Hendro? Pak Hendro mengamuk di rumah. Saya diam sejenak. Lalu saya jawab dengan suara dingin dan datar. Saya sedang makan malam dengan orang tua saya. Bu, di tempat yang pantas untuk mereka. Ra, ibu minta maaf. Ibu hilaf tadi. Tolong, katakan pada Pak Hendro kalau kamu baik-baik saja. Beliau bilang akan membatalkan semuanya kalau kamu tidak ada. Saya mengernyit. Membatalkan? Apa hubungannya Pak Hendro dengan saya? Di mata mereka. Saya belum menjawab. Tetapi di seberang sana, saya mendengar suara ribut. Suara Damar memohon pada seseorang. Lalu, sebuah suara berat yang tegas mengambil alih telepon. Halo, dengan Mbak Larasati. Suara Pak Hendro. Iya. Pakistan, ada apa? Jawab saya. Masih tenang. Mbak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi malam ini. Saya tidak tahu kalau perempuan yang diusir keluarga ini ke dapur tadi adalah Anda. Sungguh. Saya tidak tahu. Ayah dan ibu saya menatap saya dengan heran. Mereka tidak mengerti percakapan ini. Tetapi saya mengerti betul. Tidak apa-apa. Pak Hendro, jawab saya. Bapak tidak salah apa-apa. Yang salah adalah tuan rumahnya. Mbak, proyek audit perusahaan saya yang senilai 12 miliar itu. Saya percayakan sepenuhnya pada firma Anda. Saya datang ke pesta ini hanya karena diundang Pak Damar, yang katanya banknya mau jadi mitra pembiayaan. Saya tidak tahu kalau istrinya adalah Larasati, konsultan yang selama ini menyelamatkan keuangan perusahaan saya. Kalau saya tahu, tidak akan saya biarkan mereka memperlakukan orang tua Anda seperti itu di depan saya. Saya menutup mata sejenak. Jadi begitu. Pak Hendro datang sebagai calon mitra besar bank tempat Damar bekerja. Promosi Damar menjadi kepala cabang. Sebagian besar bergantung pada apakah ia bisa menggandeng Pak Hendro sebagai nasabah utama. Dan selama ini, tanpa Damar tahu, Pak Hendro adalah klien firma saya. Klien yang menghormati saya. Bukan karena saya istri siapa, tetapi karena pekerjaan saya. Saya teringat bagaimana saya mengenal Pak Hendro 2 tahun lalu. Perusahaannya nyaris kolaps
karena seorang manajer keuangan yang menggelapkan dana. Tidak ada konsultan besar yang mau menangani kasus itu karena terlalu rumit dan terlalu berisiko. Firma kecil saya yang akhirnya berani. Selama berbulan-bulan, saya dan tim saya menelusuri ribuan transaksi, menemukan aliran dana yang disembunyikan, dan menyelamatkan perusahaan Pak Hendro dari kebangkrutan. Sejak saat itu, Pak Hendro memperlakukan saya seperti adiknya sendiri. Ia selalu bilang, "Mbak Larasati, kalau bukan karena Anda, perusahaan saya sudah jadi abu. Saya berutang nyawa pada Anda." Dan malam ini, di rumah suami saya, lelaki yang berutang budi pada saya itu justru menyaksikan saya diperlakukan seperti pengganggu di pesta, tanpa tahu bahwa perempuan yang diusir ke dapur itu adalah penyelamat perusahaannya. Dunia memang kadang punya cara yang sangat lucu untuk menyusun kepingan-kepingannya. "Pak Hendro," kata saya, "urusan bisnis Bapak dengan firma saya tetap berjalan profesional. Itu tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga malam ini. Bapak, silakan ambil keputusan terbaik soal kemitraan dengan bank tempat suami saya bekerja. Menurut penilaian Bapak sendiri, saya tidak akan ikut campur dalam urusan itu." Di seberang telepon, saya mendengar Bu Yati menjerit kecil. Suara Damar memohon. Mereka kini paham. Sedikit demi sedikit, siapa yang sebenarnya mereka campakkan ke dapur malam itu. "Saya hargai sekali, Mbak," jawab Pak Hendro. "Tapi izinkan saya jujur, saya tidak nyaman menjalin kerjasama dengan orang yang tega memperlakukan keluarganya sendiri seperti itu. Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang tua Anda diusir ke dekat dapur. Saya diam karena saya pikir itu bukan urusan saya. Sekarang saya menyesal tidak bersuara. Bagi saya, cara seseorang memperlakukan orang yang lemah adalah cermin karakternya. Dan saya tidak mau menaruh kepercayaan finansial pada karakter seperti itu. Ini keputusan saya sendiri. Mbak, bukan karena Anda." Telepon ditutup. Saya letakkan ponsel di meja. Saya tatap kota Semarang yang berkelip di bawah jendela. "Ada apa, Nak?" tanya ibu. Lembut. "Tidak apa-apa, Bu," jawab saya sambil tersenyum. "Hanya beberapa orang yang baru menyadari kesalahan mereka. Terlambat." Kami melanjutkan makan malam. Saya nikmati setiap suapan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bebas. Namun cerita malam itu belum selesai. Ketika kami baru saja selesai, dan pelayan membawa tagihan, pintu restoran terbuka. Saya melihat 2 sosok masuk dengan tergesa. Damar, dan di belakangnya, Bu Yati. Masih dengan kebaya merah marun yang tadi ia banggakan. Kebaya yang kini terlihat kusut. Wajah Bu Yati yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Riasannya yang tebal, luntur oleh keringat dan mungkin air mata. Mereka pasti melacak lokasi saya dari aplikasi keluarga yang dulu dipaksakan Bu Yati agar saya pasang, supaya ia bisa selalu tahu di mana saya berada. Ironis. Alat yang ia pakai untuk mengawasi saya kini menuntunnya datang untuk memohon. Mereka menghampiri meja kami. Damar langsung berlutut di samping kursi saya. Beberapa pengunjung restoran menoleh. Tetapi Damar sudah tidak peduli lagi pada gengsi yang tadi sore ia jaga mati-matian. "Larasati, Mas mohon. Mas minta maaf. Masalah. Mas hilaf," ucapnya. Dengan air mata yang mulai membasahi pipi. "Pak Hendro membatalkan kerjasama dengan bank. Promosi Mas dicabut tadi malam juga. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting, kamu pulang. Mas tidak bisa tanpa kamu." Saya menatapnya dengan tenang. "Mas baru tidak bisa tanpa saya sekarang. Setelah karir Mas hancur, tadi sore, saat orang tua saya diusir ke dapur. Mas bisa-bisa saja tanpa saya." Damar terdiam. Ia tidak punya jawaban. Bu Yati pun ikut mendekat ke arah ayah dan ibu saya. Untuk pertama kalinya, suaranya melembut. Bahkan bergetar. "Pak Surya, Bu Tini, saya minta maaf. Saya hilaf tadi. Tolong maafkan saya. Saya tidak tahu diri. Ayah saya, lelaki yang hatinya lebih bersih dari siapapun yang saya kenal, hanya tersenyum lembut. Sudah, Bu, kami sudah memaafkan. Bahkan sebelum ibu meminta. Kami,
Orang desa, kami tidak biasa menyimpan dendam. Mata ibu saya berkaca-kaca mendengar suaminya berkata begitu. Begitu pula saya. Justru kebesaran hati ayah itu yang membuat saya semakin yakin pada keputusan yang akan saya ambil. Larasati. Ayo kita pulang sekarang. Waktu kita tidak banyak. Pak Hendro mungkin masih bisa kita bujuk. Seru, Damar. Dengan binar harapan yang mendadak muncul di matanya. Ia mencoba bangkit. Tunggu. Potong saya. Membuat gerakan Damar terkunci. Saya menatap Damar dan ibunya bergantian. Ayah dan ibu saya memang selalu memaafkan. Karena hati mereka tidak sekotor hati kalian. Tetapi dimaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Saya mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dari dalam tas saya. Saya letakkan di atas meja. Tepat di hadapan Damar. Apa ini? Ra, tanya Damar. Dahinya berkerut. Tangannya gemetar saat membuka lembaran di dalamnya. Begitu ia membaca judul di halaman pertama, seluruh sisa warna di wajahnya lenyap seketika. Itu draft gugatan cerai, kata saya pelan. Sudah saya tanda tangani sore tadi, sebelum saya bahkan menyentuh makanan di restoran ini. Saya tidak menulisnya dalam keadaan marah. Mas, saya menulisnya dengan sangat tenang, karena hati saya memang sudah tidak ada lagi di rumah itu. Damar membalik halaman berikutnya. Tangannya semakin gemetar. Itu rincian mutasi rekening. Lanjut saya. Lihat baik-baik. Setengah cicilan rumah Tembalang dari rekening saya. Uang muka mobil yang Mas kendarai dari rekening saya. Dan di halaman yang Mas pegang itu, dana kuliah Sinta ke luar negeri. 500 juta. Juga dari rekening saya. Yang selama ini Mas serahkan ke keluarga, seolah dari tabungan Mas sendiri. Bu Yati yang berdiri di belakang Damar, ikut melihat lembaran itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya. Damar bilang, itu uang dia. Damar berbohong. Bu, atau lebih tepatnya, saya yang meminta dia berbohong, kata saya. Karena saya tidak ingin ibu merasa berutang pada menantu yang ibu anggap hanya menumpang hidup. Bu Yati terhuyung. Ia mencari kursi terdekat untuk bersandar. Saya buka halaman terakhir, sebuah salinan akta rumah Tembalang. Dengan nama saya, Larasati, tercantum sebagai pemilik atas separuh bangunan. Dan ini, kata saya. Rumah yang ibu pakai untuk mempermalukan orang tua saya tadi sore. Separuhnya atas nama saya. Ruangan terasa hening. Hanya ada suara denting peralatan makan dari meja-meja lain. Dan isak tangis Damar yang tertahan. Selama 3 tahun ini, saya diam. Kata saya. Mantap. Saya kira Mas bisa menjadi imam yang melindungi kehormatan keluarga. Tetapi malam ini, Mas membuktikan bahwa jabatan dan harta jauh lebih berharga bagi Mas daripada harga diri orang tua saya. Larasati. Jangan begini, Mas cinta kamu. Mas tidak mau kita pisah. Damar menggeleng histeris. Cinta itu menjaga, bukan membiarkan orang yang saya cintai dihina demi selembar muka. Jawab saya tenang. Kalau Mas benar mencintai saya, Mas akan berdiri tadi sore. Mas akan bilang pada ibu Mas, Bu, itu mertua saya. Perlakukan dengan hormat. 1 kalimat itu saja. Itu yang saya tunggu selama 3 tahun. Tetapi Mas tidak pernah mengatakannya. Dan malam ini saya berhenti menunggu. Rumah di Tembalang akan kita jual untuk membagi haknya. Saya sudah meminta pengacara saya, Pak Tomo, untuk mengurus semuanya mulai besok pagi. Lanjut saya. Tidak, Bu Yati menjerit kecil. Ia menutup mulutnya, tidak percaya bahwa menantu yang selama ini ia anggap menumpang hidup, ternyata adalah penopang utama kemewahan keluarganya. Larasati, nak, tolong. Ibu salah. Ibu mohon. Jangan jual rumah itu. Itu satu-satunya yang ibu punya. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya merasa kasihan. Tetapi saya teringat wajah ibu saya yang membeku menahan malu beberapa jam lalu. Dan rasa kasihan itu pun memudar. Bu, kata saya. Tadi sore, ketika ibu saya hanya ingin makan sesendok nasi, ibu bilang,
Orang desa kan sudah biasa nunggu. Sekarang saya kembalikan kalimat itu pada ibu. Ibu sudah biasa hidup mewah dari uang yang bukan milik ibu. Sekarang, ibu juga harus belajar menunggu. Menunggu hasil kerja keras sendiri. Bu Yati terduduk lemas di kursi. Di pintu restoran, saya melihat satu sosok lagi yang baru masuk. Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Tembalang. Ia datang mengikuti Damar dan Bu Yati. Mungkin diminta menemani. Ketika matanya bertemu mata saya, ia menunduk. Lalu diam-diam mengusap sudut matanya. Selama 3 tahun. Hanya Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan tulus. Ia yang sering menyisihkan makanan untuk saya saat saya pulang larut. Ia yang diam-diam mendoakan saya. Sebelum saya melangkah keluar, saya hampiri ia sebentar. Mbak Asih, terima kasih untuk semuanya selama ini, kata saya pelan. Kalau Mbak butuh pekerjaan nanti, datang ke firma saya. Pintu saya selalu terbuka untuk orang baik seperti Mbak. Mbak Asih mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih, Bu Laras. Mbak selalu tahu, ibu perempuan yang baik. Mbak cuma tidak pernah berani bilang. Saya tersenyum padanya. Hidangan kami sudah habis, dan seluruh urusan di kota ini sudah selesai dengan sangat manis, kata saya. Kini pada Damar dan ibunya. Saya menggandeng lengan ayah dan ibu. Kami melangkah dengan kepala tegak, melewati Damar yang kini tersungkur di lantai restoran, meratapi karir dan rumah tangga yang runtuh dalam satu malam. Karena kesombongan ibunya sendiri. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Saya ambil ponsel saya, dan saya kirimkan satu pesan singkat kepada Pak Hendro. Pak Hendro, terima kasih atas keadilan Bapak malam ini. Proyek audit perusahaan Bapak akan tetap berjalan profesional di bawah firma saya. Untuk urusan kemitraan perbankan, silakan Bapak putuskan yang terbaik. Saya tidak akan pernah mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Lalu, saya simpan ponsel itu. Saya tidak lagi perlu mendengar tangis atau permohonan maaf dari Damar dan ibunya. Maaf yang datang terlambat ketika semuanya sudah hancur. Bukanlah maaf. Itu hanya rasa takut yang menyamar. Kami berjalan keluar, menyambut embusan angin malam Semarang yang terasa begitu lega. Di bawah sana, lampu-lampu kota bersinar terang, mengiringi kami menuju lembaran hidup yang baru, di mana harga diri dan kehormatan keluarga tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya rencanakan. Pak Tomo, pengacara saya, mengurus semua proses dengan cepat dan rapi. Rumah di Tembalang dijual. Separuh hasilnya menjadi hak saya, sesuai akta. Sisanya saya serahkan pada Damar, lebih dari yang sebenarnya wajib saya berikan. Bukan karena saya masih mencintainya, tetapi karena saya tidak ingin menutup satu pintu dengan kebencian. Damar tidak pernah mendapatkan kembali promosinya. Pak Hendro benar-benar membatalkan kemitraan dengan bank itu, dan kabarnya, atasan Damar menilai ia gagal menjaga relasi penting. Beberapa bulan kemudian, saya dengar ia dimutasi ke cabang kecil di kota lain. Bu Yati pindah ke rumah kontrakan sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berhemat. Para tetangga yang dulu ia kesankan dengan kemewahan, kini tidak lagi datang. Sinta, adik ipar saya, harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu ibunya, karena tidak ada lagi yang diam-diam mengisi rekening keluarga. Saya tidak merasa senang atas semua itu. Saya juga tidak merasa bersalah. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Saya hanya berhenti menjadi tanah tempat mereka menanam. Sementara itu, hidup saya justru mekar. Firma saya berkembang. Kepercayaan Pak Hendro. Dan kemudian, klien-klien lain yang mendengar tentang integritas saya membuat usaha kecil itu tumbuh menjadi sebuah kantor konsultan yang dihormati di Semarang. Tetapi yang paling berharga bukan itu. Yang paling berharga adalah saya membawa ayah dan ibu saya pindah ke sebuah rumah yang nyaman, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Setiap akhir pekan, kami makan bersama. Ayah kembali punya sepeda, hadiah dari saya, untuk mengganti yang dulu ia jual demi sekolah saya. Ibu kembali tersenyum lepas, tanpa harus takut salah, berdiri di rumah orang. Suatu sore, saat kami duduk di teras menikmati teh, ayah berkata pelan, "Nak, ayah bangga sama kamu, bukan karena kamu sukses,
Tapi karena kamu tidak pernah malu mengakui dari mana kamu berasal, saya genggam tangannya. Air mata saya jatuh. Kali ini tanpa saya tahan. Karena inilah sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya. Bukan rumah yang terjual, bukan karir siapa yang runtuh, melainkan senyum di wajah dua orang yang paling tulus mencintai saya. Di bawah langit Semarang yang sama, saya akhirnya menemukan arti pulang. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari seberapa jauh ia datang. Dan jangan pernah merasa aman menghina orang yang diam, karena diamnya seseorang bukan berarti ia tidak mampu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Larasati, perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena mereka menghargai kedamaian lebih dari kemenangan. Mereka menanggung hinaan dalam senyap, sambil terus bekerja, terus memberi, tanpa pernah meminta diakui. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam kalian bukan kekalahan, tetapi ingat juga, ada batas di mana kebaikan harus berani berkata cukup. Ada pula banyak suami seperti Damar, lelaki yang lupa bahwa tugas seorang imam bukan hanya memimpin saat bahagia, tetapi melindungi saat keluarganya dihinakan. Mereka memilih diam di saat seharusnya berdiri, mengira bahwa menghindari konflik adalah kedamaian. Padahal, membiarkan orang yang kita cintai disakiti bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus, dan mereka baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Yati yang begitu sibuk mengejar pengakuan dari orang luar, sampai lupa menghargai orang yang setiap hari menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka mengukur manusia dari pakaian dan jabatan, sampai lupa bahwa karakter sejati hanya terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Damar kehilangan promosi yang ia banggakan dan rumah tangga yang ia abaikan. Bu Yati harus menjual sebagian harta yang ternyata bukan miliknya seutuhnya, lalu belajar hidup sederhana untuk pertama kalinya. Sementara Larasati, ia bangkit, membangun firmanya lebih besar. Dan setiap akhir pekan, ia pulang menemani kedua orang tua yang tidak pernah sekalipun membuatnya malu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghormati atau memilih untuk menghina. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, selalu kembali kepada kita. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan tenang, di saat yang paling tidak terduga, membawa semua yang pernah kita tabur. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Larasati sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.